Halo Tribuners, welcome back with me Yunika Bella yang akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam informasi seputar Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan hari ini langsung menyapa dari Gedung Kompas Gramedia Tribun Jateng lantai 3 sudah hadir bersama dengan Bella ada Dr. Anda Tini Mardiana Widya Istanto selaku Ketua dari IIDI Ikatan Istri Dokter Indonesia Kota Semarang. Selamat pagi Bu Tini, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Tribunnya, Assalamualaikum, selamat pagi. Sehat dan tetap Sehat semangat. pasti ya Bu ya. Alhamdulillah. For your information Tribuners, kami semua yang sedang melakukan syuting pada hari ini sudah divaksin booster. That's me dalam keadaan sehat, begitupun juga dengan Bu Tini ya. Alhamdulillah. Ya iyalah Sehat. kan istri dokter ya. Sudah harusnya. 2 kali booster. Dua kali booster ini luar biasa di tanggal 24 Januari kemarin ya Bu ya. Iya, betul. Bu, ini kita akan bahas terkait kesehatan keluarga begitu ya, Ikatan Istri Dokter Indonesia Kota Semarang dalam menjaga kesehatan keluarga. Iya. Right. Bu Tini, ini sejak kapan sih sebenarnya Ikatan Istri Dokter Indonesia Kota Semarang sendiri ini terbentuk dan aktif hingga sekarang? Silakan Ibu. Ikatan Istri Dokter Indonesia terbentuk pada tanggal 22 Desember 1954 di Kota Semarang. Secara keseluruhan ya, secara nasional di seluruh cabang-cabang. Begitu terbentuk IID nasional, IID Kota Semarang langsung membentuk juga. Jadi usia IID cabang Kota Semarang sudah 68 tahun. 68 tahun, Iya. luar biasa. Kemudian Ibu, ini suka dukanya menjadi seorang istri dokter ini apa sih? Suka duka ya, tidak bisa dipisah salah satu ya. Iya. Sukanya dukanya kita cerita secara keseluruhan aja menjadi satu. Profesi dokter itu kan tidak hanya mencari nafkah bagi keluarga ya, tetapi juga pelayanan, pengabdian, begitu ya. Otomatis keluarga di rumah harus paham dan harus mengerti. Yang harus kita tanamkan kepada diri sendiri dan anak-anak tentunya bahwa seorang dokter, ayah mereka, suami saya, begitu kan, tidak hanya milik keluarga, tetapi juga milik masyarakat secara luas, Pasien ya, juga. untuk pasien utamanya. Jadi ya itu harus dipikirkan. Kemudian yang kedua, pastinya kita banggalah ya dengan profesi dokter itu karena melayani, mengobati, sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, pastinya banyak sekali waktu-waktu untuk keluarga yang kurang. Kita tidak bisa berharap pagi, siang, malam ada di rumah untuk mendampingi, harus ditemani belanja, harus ditemani ngantar anak sekolah, begitu. Itu harus kita sebagai istri harus bisa mengambil alih semua tugas-tugas tersebut. Baik. Demikian. Terkait keluarga Bu, kemudian bagaimana kemudian menyeimbangkan waktu dengan keluarga ini? Seperti apa? Iya, menyeimbangkan waktu keluarga ya. Kalau suami saya itu selalu begitu ada waktu yang kosong misalnya, kan tidak tentu ya kegiatan atau prakteknya jam berapa selesai. Begitu ada waktu kosong misalnya pulangnya agak awal, misalnya jam 6 sore gitu ya. Langsung suami bilang, ayo malam ini kita kemana gitu. Jadi setiap ada kesempatan itulah waktu-waktu yang kita manfaatkan. Atau sekedar ngobrol keluarga, diskusi dengan anak-anak, menanyakan tentang sekolah dan lain sebagainya begitu. Baik, ini Bu, tadi soal keluarga, ini Bella mau senggol sedikit suaminya sendiri nih Bu. Dulu kan pasti zaman pacaran begitu ya Bu. Ini apa yang membedakan waktu pacaran dulu, kemudian saat berumah tangga ini sebagai istri seorang dokter ini apa yang membedakan? Hal menariknya apa? Hal menarik, kebetulan saya sama suami itu kan nggak pacaran Mbak Bella. Oh, ta'aruf ya Bu? Bukan ta'aruf. Apa Jadi ketemu tidak sengaja. Oke, tidak sengaja. Jadi mulai dari kenal sampai menikah tuh hanya ketemu 4 kali. Wow. Ya, saya posisinya ada di Pontianak, Kalimantan Barat. Suami sedang PTT di Kalimantan Tengah pada saat itu. Masih Kalimantan lah ya. Ya, tapi jarak antara kenal sampai menikah tuh 1 tahun. Kita hanya berkomunikasi lewat surat menyurat. Kemudian ya menceritakan apa yang dia lakukan di sana, melayani pasien di pedalaman gitu ya. Pada saat itu belum ada WA, belum ada medsos dan lain sebagainya, surat menyurat, kemudian telepon, begitu. Jadi kalau mau telepon pun beliau harus turun ke daerah kabupaten untuk mencari telepon umum, karena benar-benar daerahnya sangat terpencil. Nah, jadi saya tidak tahu bagaimana, hanya itulah pada saat pacaran. Setelah berumah tangga, saya yang basicnya bukan di kedokteran ya,
memang agak kaget gitu. Saya berteman sama teman-teman dokter hanya sekilas-sekilas, tidak yang intens gitu ya. Begitu, oh begini toh ya dokter, ditinggal terus. Apalagi saya kenal dengan suami, begitu menikah, suami sekolah spesialis. Yang dimana perjuangannya untuk sekolah spesialis itu kan luar biasa sekali. Dari segi finansial, dari segi waktu, dari segi emosinya, dari segi dan banyak sekali hal-hal berat lainnya. Jadi kaget, oh begini ya ternyata. Bayangan saya itu dokter itu materinya banyak, kemudian macam-macam lah ya, intinya seperti itu. Tapi itu bisa kita lewati setelah menikah. Sekarang anak-anak sudah besar ya, banyak sekali hal-hal yang positif yang kita bisa ambil. Tapi udah biasa lah ya. Oh begitu ya, seorang dokter jadi istri dokter harus banyak sabar, harus banyak mengalah, dan harus banyak mendukung suami lah dengan kegiatannya tersebut. Semangat ya Ibu sampai sekarang. Tetap ya? Semangat. Oke, tadi Ibu bilang basicnya bukan di kedokteran. It's mean berarti lain ya dari suami ya. Ini kesibukannya pastinya selain berorganisasi di Ikatan Istri Dokter Indonesia Kota Semarang, ini kesibukannya apa Bu? Iya, saya itu basicnya sarjana pendidikan, jadi guru ya, guru. Kemudian setelah menikah jadilah IID gitu ya. Selain di organisasi IID, saya sebagai pengelola pos PAUD, kepala sekolah pos PAUD ya di Kelurahan Tembalang di RW 8. Kemudian saya juga berorganisasi sebagai pengurus Hijabers Mom Community Kota Semarang. Kemudian seperti ibu rumah tangga biasalah, kegiatan saya seperti ibu rumah tangga, yang ngosek WC, yang masak dan lain sebagainya sama. Kemudian ya ada beberapa lah sedikit ya usaha lah ya yang saya kelola gitu. Semangat ya Bu ya, ada usaha lain juga ternyata ini. Iya. Bu, kemudian terkait dokter ini tentunya sangat dekat dengan kesehatan. Kemudian lantas dalam kehidupan sehari-hari ini, apakah sisi kesehatan baik itu mungkin di pola makan, kemudian olahraga dan masih banyak lagi bentuk hidup sehat lainnya ini, apakah juga diterapkan Ibu dalam berumah tangga? Iya, pastinya iya. Karena IID itu kan sebagai contoh, sebagai teladan di masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat. Nah, tentunya sebelum kita memberikan ilmu atau menyuluh kepada masyarakat luas, tentunya kita harus terapkan dulu di dalam keluarga. Pola hidup sehat dan bersih dengan olahraga, dengan makanan sehat, pola hidup sehat, istirahat cukup dan lain sebagainya. Begitu. Luar biasa, mendukung Germas juga ya Bu, gerakan masyarakat hidup sehat salah ya. Satu kegiatan kegiatan. Nah, ngomong-ngomong kegiatan nih Bu, apa saja sebenarnya program atau kegiatan fokus utama dari IID Kota Semarang ini? Iya, IID Kota Semarang kegiatannya banyak sekali. Ada program ke dalam, ada program keluar. Baik. Program ke dalamnya itu tentunya bagi pengurus dan anggota IID. Nah, program kedalaman itu tentunya lebih meningkatkan kualifikasi atau kualitas daripada anggota dan pengurus IID. Misalnya, sebentar lagi kami akan melaksanakan kursus public speaking, kemudian nanti ada fotografi, kemudian kepribadian, pengelolaan keuangan, kemudian ada program keluar. Nah, program keluar ini banyak sekali, tapi kita akan fokus kepada ada namanya di IID itu program unggulan. Program unggulan. Program unggulan. Yang pertama tentang PHBS, pola hidup bersih dan sehat, di mana di situ terdapat kegiatan menekan angka kematian anak dan ibu melahirkan. Kemudian penerapan mensosialisasikan tentang pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Kemudian tentang sosialisasi dan menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat. Germas ya. Germas itu tadi masuk kepada satu program unggulan. Program unggulan kedua tentang ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga kita memberikan penyuluhan tentang pendidikan moral dan budi pekerti kepada anak dan remaja. Kemudian tentang
bahaya-bahaya narkoba dan obat-obat terlarang. Itu salah satu contoh saja. Kemudian program unggulan yang ketiga adalah tentang informasi-informasi tentang penyakit menular dan tidak menular. Penyakit menular seperti HIV/AIDS, kemudian ada TBC, kemudian malaria, kemudian penyakit-penyakit pada saat masa pandemi. Kemudian yang tidak menular ya yang sering terjadi di wanita itu kan kanker ya. CA cervix, kemudian CA payudara juga. Satu lagi ada program Bulan Bakti Istri Dokter. Ya, Bulan Bakti Istri Dokter itu setiap tahun kita laksanakan atau kita selenggarakan di bulan April. Nah, tapi kemarin di 2022 itu kita melaksanakan di bulan Juni karena masih pandemi. Nah, ini nggak tahu nanti ini tahun ini 2023 apa tetap April karena bersamaan dengan Ramadan ya. Gitu. Kemudian materinya apa di Bulan Bakti Istri Dokter? Itu disesuaikan dengan program yang sedang menjadi prioritas pemerintah. Nah, di 2023 itu kami tentang mencegah dan mengatasi stunting ya, untuk anak ya Bu ya. Ya, itu kira-kira seperti itu. Kemudian ini juga punya desa binaan posyandu lansia dan posyandu balita serta posyandu remaja di Bandar Harjo, Kelurahan Bandar Harjo. Luar biasa, banyak banget banyak sekali. Kalau dijabarkan satu persatu nggak selesai. Panjang kali lebar kali tinggi ya Bu ya. Kemudian Bu, ini kegiatan-kegiatan yang sudah Ibu sebutkan tadi banyak banget. Ini sejauh mana dampak baik yang dirasakan masyarakat sekitar? Ya, tentunya apa yang kita lakukan harus berdampak positif kepada masyarakat, ya, berupa penyuluhan, sosialisasi dan lain sebagainya. Ya pastinya dari masyarakat yang tidak mengetahui apa itu stunting, jadi mengetahui pola makan yang benar seperti apa, pola hidup bersih dan sehatnya seperti apa, penyakit-penyakit yang menular, yang tidak menular seperti apa. Akhirnya masyarakat jadi mengetahui, mungkin kita berharap ke depannya menjadi bisa lebih baik. Gitu. Pastinya bermanfaat juga untuk masyarakat sekitar ya Bu, dampak yang diberikan oleh ID Kota Semarang. Kemudian Bu, ini pastinya tidak lepas dari GOW. Kemudian bagaimana kerjasama maupun sinergi yang dilakukan antara ID Kota Semarang dengan GOW? Silakan Bu. Iya, pertama saya akan sampaikan bahwa IID berada di GOW itu karena sudah ada di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga IID di bab 3 pasal 9. IID ini kan ada di seluruh cabang di seluruh Indonesia dan punya pengurus pusat. Jadi PBIID itu bergabung di Kowani. Kemudian IID yang berada di ibu kota provinsi bergabung di BKW. Sedangkan kita IID cabang kota Semarang berada di kota Semarang, bergabung di GOW Kota Semarang. Ya, gitu. Dampak yang dirasakan sejauh ini, dampak banyak sekali, positif. Misalnya yang pertama tentunya GOW ini kan mempunyai 29 organisasi wanita yang tergabung. Nah, di sana tuh berbagai macam kegiatan ada dilakukan oleh organisasi yang lain. Yang pertama pastinya IID lebih dikenal oleh 29 organisasi ini. Yang kedua, kegiatan-kegiatan daripada 29 organisasi ini berdampak positif kepada IID, menjadi tambahan ilmu. Kemudian dari IID sendiri ada kegiatan selalu kita mengundang 29 organisasi. Kami berharap apa yang disampaikan oleh IID juga bisa disampaikan oleh seluruh yang mengikuti kegiatan kita ke anggota-anggota IID yang ada, anggota-anggota organisasi yang ada di GOW. Jadi luar biasa gitu ya dampaknya kepada IID. Apalagi saya lihat GOW itu kegiatannya banyak banget, luar biasa. Jadi apa yang sudah disampaikan GOW nanti di rapat kami kita sampaikan lagi kepada anggota. Jadi begitu. Setia ditemani nama Bu Dwi juga ya Bu ya? Iya dong. Bu Dwi dan Bu Ulfi ya, terima kasih sekali. Luar biasa. Kemudian Bu, lantas apa harapan dan pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk IID sendiri sekaligus untuk GOW Kota Semarang? Silakan Ibu. Harapannya IID mudah-mudahan bisa terus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh lapisan masyarakat ya, selain
bersama GOW dan Yap. 29 organisasi yang ada di dalamnya, bersama pemerintah kota, juga bersama organisasi-organisasi lain yang mempunyai tujuan yang sama. Ya, bersyukur ya, terima kasih kami ucapkan atas dukungan Ketua GOW, organisasi GOW, kemudian Ibu Wali Kota, Ibu Ita, kemudian Kadinkes, kemudian Ketua ID tentunya yang selalu menyemangati kami untuk terus berkegiatan. Luar biasa, Gitu. semakin sukses terus untuk ID Kota Iya, Semarang ya Bu ya. terima kasih. Kemudian Bu, last but not least pastinya 3 kata untuk ID Kota Semarang. Silakan. 3 kata ya. 3 kata untuk IID Kota Semarang. IID bekerja dengan cinta. Alright, kita Iya. mau sounding bareng-bareng ya Bu. Iya. 1, 2, 3. ID bekerja dengan cinta. Terima kasih Bu sekali lagi. Sama-sama, Sehat Mbak selalu Bella. dan Amin. program-program dari di Kota Semarang lancar ke depannya Amin, bersama dengan amin, GOW Allahumma juga. amin. Dan apapun juga pastinya nanti dampaknya baik bagi Iya, orang sekitar ya iya, Bu. Pastinya iya. sehat selalu. Istri-istri Semangat, dokter ya. sehat ya. Iya, terima Luar biasa kasih, Mbak sekali lagi ya Bu ya. Iya. Nanti agenda selanjutnya lancar. Habis ini mau kemana Bu? Habis ini kita pulang deh. Pulang aja istirahat ya Bu ya. Kembali menjadi ibu Aktivitas rumah tangga. lagi, Oke. ya. Sekali lagi terima kasih Bu Tini Sama-sama. untuk waktunya. Baik Tribuners, demikian untuk Tribun Topik hari ini. Saksikan terus Tribun Topik only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Unika Bilang, wakil Skinak Pria bertugas pamit undur diri beserta juga dengan Bu Tini dari di Kota kasih, Semarang. iya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam Tribun.